Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini kita memperingati hari libur nasional, yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi saudara-saudara sepupu kami yang merayakannya hari ini. Mari hari ini kita nikmati, sekalipun liburan panjang ini adalah sejarah yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah terjadi selama ini, di mana COVID-19 benar-benar mematahkan semua urusan kita. Tapi mari, hari yang berkemenangan ini, kita tetap punya mental yang menang, tetap punya hati yang sukacita, ikut merayakannya, ikut bergembira. Amin. Nah saudara, Tuhan mau membawa kita dari tempat yang lebih tinggi ke dalam rancangannya. Karena selama ini kita hidup, Tuhan tidak pernah lepas untuk selalu cawe-cawe hidup kita, untuk otak-atak hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Yusuf, orang yang dipanggil Tuhan untuk diberikan visi, diberikan misi, untuk penyelamatan, untuk generasi bangsa yang besar. Yusuf harus dibawa keluar dari rasa nyaman. Kalau hari ini kita masih hidup tidak ada rasa nyaman, mari saudara kita bersyukur karena kita sedang dipersiapkan seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf untuk naik lebih tinggi dipakai Tuhan. Dia 3 kali dikhianati saudara. Yang pertama, dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, dimasukkan penjara oleh tuannya sendiri. Dan yang ketiga, dia dilupakan orang-orang yang pernah ditolongnya. Sehingga Yusuf akhirnya hanya berserah kepada Tuhan. Nah saudara, orang yang disakiti, orang yang dilukai, itu punya kepahitan yang luar biasa. Tetapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ada pujian yang sangat indah tentang mengampuni dari Maria Sandi. Mari kita sama-sama angkat pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saja saudara bersama-sama ikut menyanyikan lagu ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
ketika Tuhan mempersiapkan hidupmu ke dalam rancangan yang lebih tinggi. Tuhan ingin kita beres dengan sesama, beres dengan diri sendiri, dan beres dengan Tuhan. Karena rancangannya Tuhan itu indah, dan rancangannya itu ya dan amin. Haleluya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudara, setiap kita ingin selalu cepat dan tergesa-gesa untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Tapi saya mau ajak saudara bersama-sama bicara tentang panggilan, rancangan Tuhan. Setiap saudara dan saya yang dipilihnya, Tuhan punya rancangan yang indah untuk hidup kita. Amin. Dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan, untuk menggenapkan rancangannya yang indah. Tapi Tuhan tidak mau saudara dan saya tergesa-gesa untuk mengerjakannya. Tuhan ingin mempersiapkan dan Tuhan ingin menjaga kita supaya kita sampai tujuan yang Tuhan inginkan. Kita nggak segera lenyap atau terjatuh. Tuhan ingin kita maksimal dipakai Tuhan. Demikian juga Tuhan ingin memakai Yusuf. Tuhan tidak tergesa-gesa untuk membawa Yusuf ke tempat yang lebih tinggi. Dari mimpi yang dia peroleh, itu penggenapan janji Tuhan. Dan saudara dan saya hari ini bukan hanya punya mimpi, tapi kita punya janji bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita, rancangan masa depan, rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang berhasil, itu yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana Yusuf tinggal dalam sebuah keluarga yang salah, pendidikan keluarga yang salah. Kita sama-sama mengalami keluarga-keluarga yang salah di dalam mendidik anak-anak kita. Demikian dengan keluarga Yusuf, di mana bapaknya yang bernama Yakub, dia begitu sayang kepada Yusuf, anak yang dia lahirkan di masa tuanya. Dia ingin mendapat rasa aman di dalam hati anaknya Yusuf. Dan Yusuf merasa kasih sayang luar biasa dari ayahnya, menjadi anak kesayangan, anak yang dimanja. Apa yang terjadi, saudara? Keluarganya, saudara-saudaranya tidak bisa terima keadaan seperti ini. Nah, sehingga dalam keluarga ini terjadi sebuah ketidakseimbangan. Yang terjadi akhirnya, kakak-kakak daripada Yusuf, dia mengambil Yusuf, dia membunuh Yusuf, supaya ayahnya tidak terlalu memanjakan Yusuf. Lebih lagi Yusuf pernah menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya, di mana kakaknya semakin terluka, semakin jengkel, semakin marah ini anak ini. Nah, saudara, jadi inti masalahnya adalah keluarga ini sebetulnya merindukan sebuah rasa aman, tetapi kegelisahan yang mereka dapat. Kenapa? Sejak Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya dengan mengatakan bahwa Yusuf itu mati, dimakan, diterkam oleh binatang buas, Yakub kehilangan Yusuf. Yakub kehilangan rasa aman kepada Yusuf. Dan Yusuf pun tidak menemukan rasa aman sebagai anak kesayangan.
Sementara saudara-saudara Yusuf, dampak dari perbuatannya, mereka mengalami kegelisahan yang terus-menerus. Nah saudara, Yakub kehilangan anak, Yusuf kehilangan status anak kesayangannya, dan saudara-saudaranya kehilangan nurani, menyimpan rasa kegelisahan yang luar biasa. Nah, saudara dikasihi Tuhan, setiap kita bisa mengalami hal-hal yang salah dalam perbuatan kita. Tapi pujian tadi mengatakan, bisa nggak kita belajar mengampuni dan mengasihi tanpa pamrih, saudara, seperti mana Tuhan mengasihi kita. Tetapi kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan mengambil Yusuf dari keluarga ini. Dia bawa, dia latih, dia persiapkan untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Nah saudara, di dalam kitab Kejadian, saya akan bacakan Kejadian pasal 39. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Dan Tuhan atau Yahweh menyertai Yusuf, dan dia menjadi seorang yang berhasil, dan dia berada di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan tuannya melihat bahwa Yahweh Yesus Tuhan ada bersamanya, dan segala yang dikerjakannya Yahweh yang membuatnya berhasil di tangan. Saudara, saya ajak lihat saudara bersama-sama bagaimana Tuhan melatih Yusuf ini. Yang pertama, setelah dikhianati oleh kakak-kakaknya, dia dibuang ke dalam sumur, kemudian diambil, dikeluarkan dari sumur, dia dijual menjadi budak. Budak seumur hidup yang tidak punya masa depan, yang tidak punya harapan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia ditangkap oleh keluarga Potifar, di mana dalam keluarga ini Yusuf dipercayakan, Yusuf mendapat kasih sayang, Yusuf dibuat berhasil apapun yang dikerjakannya, karena ada penyertaan Tuhan, penyertaan Yahweh dalam kehidupannya. Nah saudara dikasihi Tuhan, sehingga Potifar mempercayakan seluruh rumahnya kepada Yusuf, karena dia orangnya baik, orangnya cakep, orangnya ganteng, orangnya santun, dan orang yang takut akan Tuhan. Nah saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, apakah Tuhan rela Yusuf tinggal dengan rasa aman di rumah Potifar? Tuhan mengambil Yusuf dari rumah, dari rasa aman, dimanjakan, diambil, dikeluarkan, dibawa ke rencananya Tuhan. Tapi ketika melangkah sampai rumah Potifar, berhenti di sana, Yusuf merasa nyaman. Karena apa? Mendapat semua fasilitas dalam rumah Potifar. Nah, saudara dikasihi Tuhan, disinilah maka Tuhan mulai punya rancangan, dan Tuhan mulai punya sesuatu yang dia inginkan kepada Yusuf, di mana ayat yang ke-19, dan terjadilah pada saat tuannya mendengar kata-kata istrinya yang telah ia tuturkan kepadanya dengan mengatakan, hal seperti inilah yang telah budakmu lakukan kepadaku, maka terbakarlah amarahnya. Saudara, ketika Yusuf di rumah Potifar, dia merasa nyaman, menikmati. Tuhan tidak berkenan dan berkehendak. Potifar terbakar kemarahannya kepada Yusuf. Ada apa gerangan? Ternyata iblis mulai menguji Yusuf. Iblis diizinkan Tuhan menjatuhkan Yusuf. Iblis merasuki kepada istri Potifar yang cantik untuk menggoda Yusuf, karena Yusuf sangat tertarik bagi hatinya. Waktu itu ketika Yusuf bekerja, semua budak yang lain diliburkan, tinggal Yusuf sendiri dan tuan rumah, istri dari Potifar ada di rumah itu. Maka istri Potifar mulai merayu dan merayu pada Yusuf. Tapi Yusuf hidup dalam takut akan Tuhan. Yusuf menolak, Yusuf tidak mau.
Karena bagi Yusuf yang dipercayakan adalah semua rumah ini, tapi bukan istri Potifar. Akhirnya istri Potifar marah dan dia berteriak seolah-olah Yusuf ingin memerkosanya. Ketika hal ini diceritakan kepada Potifar, terbakarlah marah Potifar. Lalu Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Yusuf tidak berkata sepatah kata pun untuk membela kalau dia difitnah, kalau istri Potifar itu yang salah. Yusuf bisa membela, saudara. Yusuf bisa berkata, bukan aku Tuhan, tapi istri Tuhan yang menggoda aku. Tapi Yusuf tidak mau. Karena jika terjadi, hanya menghancurkan rumah tangga Potifar. Yusuf siap bayar harga. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Saya nggak tahu kenapa pasal berapa, undang-undang pasal berapa, tapi tidak dikatakan di sana. Yang jelas Yusuf dimasukkan penjara pada zaman itu adalah penjara seumur hidup, penjara yang sangat berat. Nah saudara, di dalam penjara hari ke hari Yusuf justru membawa kesenangan bagi kepala penjara. Karena Yusuf orang yang baik, Yusuf orang yang setia, Yusuf orang yang rajin. Maka ayat 21 dari Kejadian 39 ini dan ayat 22. Namun ayat 20 saya mulai. Kemudian majikan Yusuf menangkapnya dan menyerahkannya ke rumah bundar, rumah tahanan. Raja dikurung dan dia berada di sana di dalam rumah bundar itu. Ayat 21. Namun Tuhan yaitu Yahweh menyertai Yusuf dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin rumah bundar itu. Dan pemimpin rumah bundar itu menyerahkan semua tahanan yang ada di dalam rumah bundar itu ke tangan Yusuf, dan semua yang mereka lakukan di sana dia mengerjakannya. Saudara, dari rumah kesayangannya Yakub, Tuhan ambil dia karena Tuhan ingin Yusuf menjadi kesayangannya. Pindah ke rumah Potifar, menjadi kesayangan rumah Potifar. Tuhan ambil karena Tuhan tidak ingin Yusuf merasa nyaman dibawa ke dalam penjara. Di dalam penjara pun sama, kepala penjara sangat menyayangi Yusuf sehingga dipercayakan semua tugas pekerjaannya sehingga Yusuf merasa nyaman di penjara ini. Saudara, apakah penting sana? Tidak. Tuhan ingin Yusuf adalah satu-satunya kesayangannya. Oleh karena itu, di dalam penjara itu terjadilah sebuah cerita yang ditulis dalam firman Tuhan. Ada dua juru pengawal raja, pegawai raja, yaitu juru minum dan juru makan raja. Mereka dimasukkan di dalam penjara di mana Yusuf ditahan. Hukuman mereka adalah hukuman mati. Kedua orang ini gelisah. Lalu dua orang ini bermimpi, mimpi yang sama. Kemudian Yusuf menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti raja ini. Dan mimpi itu terjadilah, tergenapi apa yang ditafsirkan oleh Yusuf. Juru minum lepaskan, juru roti dihukum mati digantung. Lalu dua orang ini sempat berjanji kepada Yusuf, jika mimpi itu menjadi nyata dan aku dikeluarkan dari rumah tahanan ini, rumah bundar ini, aku akan keluarkan engkau. Aku akan bebaskan engkau. Saudara, tapi yang terjadi, Tuhan tidak ingin Yusuf berharap kepada manusia. Demikian juga hari ini Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kuatnya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ke hari ditunggu Yusuf. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Janji itu tinggal janji, saudara. Yusuf akhirnya dalam keberadaan sangat sedih. Tetapi ayat tidak dituliskan perasaan Yusuf ini. Yang kami tahu
ayat berkata, Tuhan menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Saya yakin orang yang disertai Tuhan, ada roh damai sejahtera, ada roh sukacita, ada roh pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Saya yakin Yusuf pun sama. Di dalam hari-hari di dalam penjara yang tidak terbatas waktu dan kapannya, yang jelas adalah penjara seumur hidup, tapi Yusuf tetap mengerjakan panggilannya. Dia mulai datang kepada Tuhan, tidak lagi berharap kepada manusia, dia berharap kepada Tuhan. Saudara, hari-hari itu saat waktunya Tuhan, saatnya tepat. Tuhan berikan mimpi Firaun, dan mimpi Firaun tidak ada satu orang pun yang mampu menafsirkannya. Maka teringatlah juru minum raja itu kepada Yusuf, dan Yusuf dipanggil, dikeluarkan dari penjara, diganti bajunya, dimandikan, dan menghadap raja. Dan dia menafsirkan mimpi raja tepat seperti yang raja mimpikan terjadi. Yusuf menjadi kepercayaan raja tangan kedua di Mesir. Dia diberikan cincin raja sebagai stempel kekuasaan untuk memerintah di negeri Mesir. Nah, sudah dikasih Tuhan, Yusuf dengan hikmat Tuhan, dengan penyertaan pertolongan Tuhan, Yusuf mulai mempersiapkan arti mimpi itu, bahwa akan terjadi kelaparan yang besar di negeri Mesir. Dan Yusuf memberikan solusi yang luar biasa. Hari-hari ini bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi wabah besar COVID-19. Sudah banyak korban berjatuhan, baik korban nyawa, korban ekonomi, korban rumah tangga, korban keharmonisan, korban sukacita, semua berubah. Nah, tapi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan akan mendapat kekuatan penyertaan Tuhan, dimampukan melewati musibah ini, dilewati wabah ini. Seperti Yusuf, saudara. Yusuf justru di dalam kondisi bangsa yang mengalami bala kelaparan yang hebat di zamannya itu, Yusuf memberikan solusi yang luar biasa. Saya percaya hari ini, kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan menjadi saksinya, menjadi alatnya. Hari ini, saudara, yang Tuhan mau, Tuhan ingin melepaskan kita dari rasa nyaman. Selama hidupmu bergantung kepada rasa nyaman, Tuhan tidak bisa maksimal memakai hidupmu dan hidup saya, saudara-saudara Tuhan. Yusuf ketika nyaman di rumahnya, Tuhan ambil. Tuhan cemburu. Ketika Yusuf di rumah Potifar nyaman, Tuhan ambil. Di dalam penjara Yusuf nyaman, Tuhan ambil. Dan sekarang Yusuf baru tahu bahwa semua Tuhan rancangan buat hidupnya. Sudah dikasih Tuhan. Apakah berhenti di sana? Tidak, saudara. Pengampunan Yusuf ini luar biasa. Dia mengasihi keluarganya, bahkan sampai terjadi kelaparan besar itu menimpa negerinya, sehingga kakak-kakaknya yang dulu mengkhianati dia, yang menjual dia sebagai budak, pun datang ke Mesir untuk mencari gandum, saudara. Ketemulah kepada Yusuf, tapi mereka tidak mengenali siapa Yusuf. Karena kemuliaan Tuhan menyikapi Yusuf, dipakai luar biasa. Nggak berani melihat wajah Yusuf. Yusuf mengenali kakak-kakak mereka. Hati Yusuf menangis. Dan firman Tuhan mengatakan berkali-kali Yusuf menangis. Menangis karena berbahagia bisa ketemu keluarganya. Menangis karena rasa duka cita buat kakak-kakaknya yang masih merasa seolah-olah Yusuf punya kepahitan. Sehingga Yusuf mengatakan bahwa rancangan apa yang kau kerjakan jahat kepadaku, tapi Tuhan membuat itu baik bagiku. Sudah dikasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita merasa seolah-olah musibah ini jahat buat hidup kita, tapi sebetulnya itu dipakai Tuhan, rancangan yang indah, baik buat kita, saudara. Amin. Yang sudah dikasih Tuhan,
Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf mengasihi keluarganya. Yusuf menangis dan memeluk mereka. Yusuf memeluk ayahnya Yakub, bertemu dengan Yakub. Keluarga ini dipulihkan. Keluarga ini mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan. Seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pembelajaran buat hidup kita. Sebagaimana Yusuf pun, bagaimana dia menunjukkan bagaimana bahwa di dalam dunia ini tidak ada tempat yang nyaman dan aman selain di bawah kaki Tuhan. Yusuf menyadari hari ini. Ketika Yusuf sadar dan Tuhan mulai membalikkan hidupnya dengan cara menggenapi mimpi yang Yusuf terima daripada Tuhan itu. Yusuf sangat bersukacita. Sehingga ketika dia melahirkan anak, dia memberi anaknya sebuah nama yang sangat indah. Di dalam Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Dan bagi Yusuf telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki sebelum datangnya tahun kelaparan itu, yang telah Asnat anak Potifera, imam dari melahirkan baginya. Yusuf menyebut nama anak sulungnya namanya adalah Manasye. Manasye karena apa? Karena Elohim telah membuat aku melupakan semua kesusahanku dan seisi rumah ayahku. Anak sulungnya Manasye artinya Tuhan telah membuat aku melupakan semua kesusahanku dan seisi rumah ayahku. Ayat 52. Dan nama anak kedua dia menyebutnya Efraim karena Tuhan Elohim telah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Saudara, di sini Yusuf melihat bahwa otak-atik kejahatan yang dialami, luka yang dialami dari sikap kakak-kakaknya, dari sikap Potifar, dari sikap orang tua di penjara, dia lupakan semua. Yang dia ingat adalah satu, 2 contoh anak ini, yaitu tentang Manasye dan Efraim. Manasye adalah Tuhan membuat aku melupakan semua kesusahanku dan seisi rumahku, kejahatan seisi rumahku yaitu kakakku. Dan yang kedua Efraim, Elohim membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Saya dikasih Tuhan. Hari ini selama ada kepahitan dalam hidupmu, masih ada kejengkelan kepada orang yang engkau kenal atau orang yang engkau kenal karena itu menyakiti engkau, selama engkau belum beres dengan dia, maka Tuhan belum akan membereskan hidupmu, saudara. Hari ini mari belajar seperti Yusuf. Lupakan semua yang telah melukai hidupmu. Mungkin engkau pernah terluka pada masa anak-anak, masa muda. Engkau waktu studi sekolah kau meluka dengan gurumu. Mungkin dalam gereja kau punya luka dengan teman sahabat pelayananmu. Atau mungkin dalam pekerjaan kau punya luka dengan bos pimpinanmu atau temanmu dan sebagainya. Sudah katakan, lupakan semua itu. Pandang Tuhan bahwa Tuhan memakai mereka semua, ingin membentuk saudara dan saya dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi, ke dalam rancangannya yang ajaib dan luar biasa, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan. Sebelum saya nutup firman Tuhan ini, saudara, saya memberikan sebuah contoh yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Kadang-kadang cara Tuhan itu tidak terpikir oleh cara kita, saudara. Ada seorang yang masih muda. Orang ini rindu mempunyai hati misi pelayanan ke sebuah pedalaman di daerah Afrika, di daerah tempat suku-suku terasing, di mana suku ini masih kanibal, saudara. Tidak ada yang berani para misionari bisa dikirim ke sana. Tapi pemuda ini dengan rasa
menggebu-gebu, rindu melayani Tuhan. Saudara, pemuda ini suatu kali dia punya sebuah pelayanan di sebuah gereja. Dia sebagai tahu kaum muda, saudara. Nah, suatu kali ketika dia rindu dengan anak-anak muda, mobil yang dia tumpangi itu kecelakaan, saudara. Ketika kecelakaan, pemuda ini mengalami luka yang sangat parah. Secara manusia pasti mati, saudara. Tapi karena doa jemaat, doa anak-anak muda, akhirnya dia hidup. Kadang kita nggak bisa berpikir, saudara. Dia rindu melayani Tuhan, dia rindu masuk ke pedalaman, melayani orang terasing. Tetapi kenapa harus ada sebuah kecelakaan yang menghambat dia pelayanan? Apakah ini pekerjaan iblis? Sangat bisa mengakhiri, nggak tahu, saudara. Tapi yang terjadi, pemuda ini akhirnya selamat dan tidak mati, saudara. Akhirnya hidup, tapi dia punya cacat. Apa, saudara? Seluruh giginya itu ompong, saudara. Karena apa? Waktu kecelakaan itu hancur mukanya. Harusnya dia nggak akan hidup, tapi karena doa dan pujian Tuhan terjadi, dia hidup. Tapi satu hal, giginya ompong, saudara. Nah, karena giginya ompong, dia masih muda, dia berpikir, namanya orang ompong kan nggak cakep lah, saudara ya. Nah, akhirnya dia cari gigi palsu, kemana-mana dia cari gigi yang enak. Nah, dia cari gigi palsu, coba rasanya nggak cocok gitu ya. Nah, ada yang sering khotbah, saudara. Nah, sejak dia pakai gigi palsu, saudara, dia punya ciri khas. Setiap dia khotbah, saudara dikasih Tuhan cek. Dia bilang, loh kok cek kenapa? Setiap ngomong dia bilang cek kenapa? Karena giginya itu ditarik, saudara, supaya nggak terlempar keluar, saudara ya. Karena gigi palsu, kalau dia berkhotbah berapi-api, giginya nggak terlempar kan lucu, saudara. Akhirnya cek. Tapi aneh, saudara. Dengan doa akan setelah kecelakaan, doanya semakin luar biasa. Sehingga anak muda ini berita muda ini luar biasa ya. Sejak habis kecelakaan itu doanya luar biasa. Tapi doa pakai cek katanya. Nah, akhirnya banyak anak muda ikut-ikutan. Setiap doa pakai cek. So, Tuhan cek, kami percaya cek. Nah, kayaknya pakai cek tuh doanya mujarab, saudara ya. Ternyata nggak tahu cek itu adalah menarik giginya supaya nggak terlempar keluar, saudara ya. Nah, kita lanjutnya, akhirnya pemuda ini latihan misi dengan bahasa, dengan keterampilan yang luar biasa, dibawalah ke tempat daerah Afrika di pedalaman, saudara. Bawa misi ke sana lewat helikopter, dan dia diturunkan daerah suku terasing. Nah, dengan semangat menggebu-gebu, bukan hanya dia, saudara. Ada 4 orang yang dikirim ke sana. Dan ketika diturunkan di tempat tengah lapangan, 4 pemuda tadi sudah dikasih, ternyata di suku-suku terasing, suku-suku yang masih kanibal tadi melihat, saudara, yang terjadi, mereka menyerang, saudara. Pemuda 4 ini lari semua terbirit-birit, tapi yang ketiga tertangkap. Tapi pemuda yang satu yang giginya ompong tadi, saudara, yang kipal tadi, dia lepas, saudara. Yang ketiga binasa, dirajam, bunuh, saudara. Nah, suatu kali pemuda ini ketangkap juga, saudara. Waduh, saudara. Kata ditangkap, wah, ini suku asli ini bangga. Karena ini daging yang sangat lezat bagi mereka. Pemuda dari tangannya diikat, kakinya diikat, pakai kayu gotong. Wah, sambil wah, seru sekali, wah, semangat. Waktu itu udah upacara, saudara. Kemudian pemuda ini dimasukkan ke sebuah kurungan kayu, saudara, sangat kuat. Nah, pemuda tadi dijaga ketat oleh salah satu suku terasing yang ganas ini, saudara. Ya, kepala sukunya memimpin sebuah upacara, muter. Nah, bahasanya bahasa yang aneh, yang asing, yang pemuda nggak tahu, saudara. Pemuda ini dalam hati ketakutan luar biasa. Tuhan, kenapa Tuhan? Kalau hanya mau mati di sini tuh apa? Dia bilang itu. Aku rindu kau pakai, Tuhan. Saudara, pemuda ini mulai ingat firman Tuhan. Ketika doa dengan air mata, doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mampu mujizat. Pemuda ini dengan menangis di hadapan Tuhan, dia menangis, dia berdoa, Tuhan, nyatakan mujizat kuasa-Mu, Tuhan. Saudara, yang menjaga pemuda ini lihat ini orang ini ngapain nangis-nangis. Tidak terjadi mujizat, saudara. Lalu pemuda ini capek. Berjam-jam kemudian dia ingat firman Tuhan. Ketika Paulus di penjara,
memuji menyembah Tuhan. Pintu penjara terbuka, dia ingat, dia nyanyi, dia lompat-lompat dengan luar biasa. Tuhanku luar biasa, Tuhanku dahsyat sekali. Wah, kok nyanyi luar biasa. Dia lompat, dia suka cita, ada mujizat terjadi. Ternyata saudara, tidak ada mujizat untuk dilepaskan dari kurungan tadi. Si penjaga tambah aneh, saudara. Ini orang ini habis nangis, sekarang nyanyi lompat-lompat, saudara. Dalam kecapean, saudara. Karena berhari-hari dia gak sempat mandi, giginya bau, saudara ya. Nah, dia mulai pasrah, dia berkata, Tuhan, biarlah Papa kehendakmu yang jadi. Nah, saudara, akhirnya pemuda ini lepaskan giginya. Nah, dia bersihkan giginya dengan bajunya. Nah, saudara enggak, ketika dia melepas gigi tadi, yang jaga ini kaget. Loh, kok bisa melepas giginya? Wah, ketika dia lihat si penjaganya heran, dia pasang giginya, dia ketawa. Saudara. Lepas lagi, gosok lagi, ketawa lagi. Wah, lari si penjaganya, lapor sama kepala suku. Dia bilang, pokoknya orang yang kita tangkap ini orang yang aneh. Mungkin ini dewa Tuhan. Nggak tahu, mungkin bahasanya begitu ya. Nah, karena bisa lepas giginya. Kepala suku nggak mau terima, saudara. Datanglah kepala suku, diikuti rombongannya di depan pemuda tadi. Pemuda tadi heran, kenapa nih? Kok banyak orang kok kelihatan aneh? Oh, atau karena gigiku tadi? Nah, dia ingat. Lalu dengan percaya diri, dia berdiri, dia senyum, lihat semua. Lalu dia lepaskan giginya, dia gosok sampai senyum dengan ompong, saudara. Wah, orang-orang lihat. Kemudian dia pasang lagi, dia gini, senyum lagi, saudara. Nah, kepala suku nggak mau terima, saudara. Dia nggak mau kalah. Dia berdiri, dia lepaskan giginya juga. Ini nggak bisa, saudara, karena gigi asli, saudara. Ini gigi palsu, saudara. Langsung kepala suku bilang, ini dewa dari langit, ayo kita sembah dia. Langsung mereka menyembah, oh dewa, dewa. Mereka menyembah semua sama pemuda tadi. Dan dia bilang, dewa, apa yang kami perintah, Tuhan perintahkan kepada kami, hambamu, kami dewa, kami siap melaksanakannya, dewa. Pemuda ini bilang apa, saudara? Dia tahu arti bahasa ini karena dia belajar dari suku bahasa asli. Dia mengatakan, hari ini aku berkata kepadamu, percayalah kepada Tuhan Yesus HaMasiah, Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Langsung sudah hari itu juga semua percaya Tuhan Yesus HaMasiah. Mujizat terjadi. Dari saat itu terbentuklah sebuah misi pelayanan yang luar biasa. Suku-suku diselamatkan karena mujizat yang terjadi. Saudara, secara nalar kita nggak bisa masuk akal. Kenapa Tuhan harus pakai dengan penderitaan, kecelakaan, ompong, hancur, hampir mati, hanya untuk menyelamatkan suku yang terasing ini? Demikian Yusuf, untuk menyelamatkan bangsanya, sukunya, menyelamatkan negeri Mesir, dia harus jadi budak, harus difitnah di rumah Potifar, harus dipenjara, harus dilupakan. Tetapi cara Tuhan tidak bisa terpikir oleh cara kita, karena jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Hari ini kita melihat pemuda ini ternyata baru menyadari, oh ternyata aku harus ompong seperti ini. Aku celaka ternyata untuk menyelamatkan suku yang belum terjangkau ini. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kalau engkau sedang menghadapi pencobaan yang berat, hari ini engkau mengalami kondisi-kondisi yang sangat sulit, mungkin sesuatu yang tidak nyaman, itu indah buat kita. Karena Tuhan punya rancangan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Selama kita masih merasa nyaman, masih merasa aman, maka engkau tidak akan ada peningkatan. Tetapi kalau ada yang merasa tidak nyaman, engkau menderita luar biasa, itu cara Tuhan untuk membawa engkau ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi satu hal, engkau bergantung kepada Tuhan. Izinkan dia berperkara dengan kita. Izinkan dia turut bekerja, mengotak-atik kita kepada rancangannya yang ajaib. Amin, saudara. Sajak sudah bersama-sama hari ini untuk kita belajar mengasihi, untuk belajar mengampuni orang-orang yang melukai kita, sebagaimana Yusuf mengampuni saudaranya. Dia menangis, dia peluk saudaranya. Aku mengasihimu. Dia menyelamatkan keluarganya. Hari saudara, mari ampuni mereka, kasih mereka yang melukai. Tidak peduli siapa yang salah, tetapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak mau berperkara dengan orang lain, tetapi Tuhan hanya mau berperkara kepada kita.
Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapakku pun tidak akan mengampuni kamu, saudara. Amin, saudara. Mari kita mengampuni dan mengasihi. Amin. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah kalau hari ini engkau nggak nyaman, karena Tuhan tidak ingin saudara nyaman. Tetapi ketika engkau tidak nyaman, engkau dibawa ke tempat yang nyaman karena Tuhan, tidak ada kuasa yang bisa menurunkan engkau. Kalau Tuhan yang menurunkan dengan tangannya, tidak ada kuasa yang bisa menurunkan tangan Tuhan. Amin, saudara. Karena promosi peninggian diri datangnya hanya dari Tuhan. Tetapi kalau semua dari kekuatanmu sendiri, engkau akan jatuh dan engkau akan hancur. Tapi orang yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun dia jatuh, tidak sampai tergeletak, karena itu rancangan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian tadi, saudara. Haleluya. Kita bersama-sama angkat pujian tadi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati yang mengampuni, ya Tuhan. Haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada mampu. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari saudara, kita mengampuni, karena pengampunan itu membuka pintu Tuhan pada hidup kita. Haleluya. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu, ampuni orang yang melukaimu. Mari kita sama-sama bersatu dalam kasih Tuhan, karena Tuhan mau pakai engkau lebih dahsyat dan lebih ajaib dalam rancangannya yang luar biasa. Haleluya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada henti. Tuhan, ajarkan kami mengasihi sebagai Engkau mengasihi kami, memberikan nyawamu dan hidupmu pada kami. Tuhan, mengasihi yang tidak ada henti, tidak jemu-jemu berbuat baik, sebagaimana firman-Mu mengajarkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, hari ini, biar kami hidup dalam rancangan Tuhan yang mulia. Engkau bawa kami ke tempat yang lebih tinggi, dan Engkau tempatkan kami di sana, diberkati luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Hamba yang berdoa. Yang percaya katakan sama-sama,
Amin. Tuhan memberkati.